Halo Cancer, ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan kira-kira seperti apa spirit yang kamu miliki di minggu ini dari tanggal 6 hingga tanggal 12 November 2023 ya. Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general. Anggap ini sebagai reading for fun dan juga bersifat vice versa, bisa bolak-balik untuk pesan yang disampaikan. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, atau bisa jadi pesan yang disampaikan lewat setiap file yang saya sediakan di sini adalah pesan atau spirit yang perlu kamu pelajari, kamu terapkan di dalam kamu menjalani aktivitas kamu selama seminggu ini. Saya menyediakan 4 file dan karena ini adalah pick a card, pilih kartu, pilihlah berdasarkan suara hati kamu. Oke, saya mulai dari file yang pertama. Ada rabbit dengan elemen bumi. Wow. Rabbit ini termasuk hewan nocturnal. Dia suka beraktivitas, lebih banyak beraktivitasnya di malam hari. Karena dia merasa lebih nyaman ya beraktivitas di malam hari. Mungkin beberapa di antara kamu punya waktu-waktu tertentu yang kamu rasa lebih nyaman, lebih alert, kamu ngerasa lebih konsentrasi pada waktu-waktu tertentu bekerja, karena kamu ngerasa lingkungan kamu mengancam kamu atau mengganggu konsentrasi kamu lebih memilih jam-jam waktu tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kamu. Dia juga memiliki telinga yang panjang, lebar ya. Artinya dia senang mendengarkan. Dalam hal ini, kalau kita mendengar, dengarlah hal-hal yang positif, yang membangun, mengafirmasi diri kita menjadi lebih baik. Jangan semuanya didengerin, yang negatif-negatif juga didengerin, yang nada mengancam juga didengerin, nada marah didengerin. Ini bisa nyakitin psikis kita, bisa mengganggu mental, rasa percaya diri kalau kita dengerin semua kritikan orang-orang di sekitar, ya kan? Jadinya takut, gak percaya diri, gak berani gitu. Padahal rabbit merupakan hewan yang lincah, termasuk smart. Dia tahu kalau dia tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri dia dari predator. Tapi karena dia cerdas, dia beraktivitas di malam hari. Dia menggunakan waktu-waktu tertentu yang dia rasa dia aman dari mara bahaya. Mungkin beberapa di antara kamu hidup di lingkungan yang kurang nyaman, bising, atau kamu jadi nggak bisa fokus pada pekerjaan kamu karena banyaknya aktivitas-aktivitas orang-orang di sekitar kamu yang mengganggu kamu. Tapi kamu memiliki kecerdasan tertentu di dalam ngebagi-bagi waktu kamu, mengobservasi kegiatan orang-orang di sekitar kamu, kapan-kapan saja mereka kira-kira ribut, mengganggu gitu ya kan. Nah, pada saat mereka sibuk, mengganggu, mungkin kamu nggak akan memanfaatkan waktu itu untuk fokus pada pekerjaan kamu. Salah satu alat dia untuk meloloskan diri dari mara bahaya cuman gegesitannya di dalam lari aja. Dia juga memiliki mata yang lebar. Mata itu digunakannya untuk memantau sekitar. Bila mana ada mara bahaya yang mendekat. Juga dia nggak makan daging. Artinya dia nggak mau makan sejenisnya. Dia nggak mau makan temannya. Kalau di dunia bisnis, dunia kerja, teman juga ada yang makan teman kan gitu ya. Tapi spirit yang kamu miliki bukanlah spirit yang memakan teman. Bukan mengambil keuntungan dari teman, enggak. Dia lebih memilih makanan organik, vegan. Oke, sekarang ke file yang kedua. Ada fox dengan elemen bumi. Fox ini bukan seperti serigala yang berkoloni, berkelompok ya. Dia termasuk hewan soliter, suka menyendiri, berburu, makan, dia sendiri, kecuali mau kawin. Dia akan bersosialisasi. Artinya ada tujuan tertentu, ketika butuh baru dia bersosialisasi gitu. Fox ini termasuk hewan yang cerdas. Bukan cuma cerdas saja ya,
Dia sering juga dijulukin licik. Selain licik, juga termasuk hewan yang nakal, konyol. Dia suka bermain dengan sejenisnya, walaupun dia bukan hewan yang berkoloni, tapi kalau bermain dengan sejenisnya dia mau bermain. Tapi kalau berburu makan dia lebih suka sendiri. Sedikit egois ini jadinya gitu ya. Dia suka juga bermain dengan benda-benda tertentu. Ini yang membuat dia terlihat seperti konyol. Tapi sebenarnya ya namanya hidup ini kadang kan kita harus menikmatinya dengan hal-hal yang menyenangkan, agak-agak konyol sedikit baru seru kan gitu. Kadang kalau kita punya hidup terlalu datar, seriusan, punya teman contohnya terlalu seriusan, datar, nggak ada nakal-nakalnya sedikit, nggak seru kan gitu ya. Kelicikannya adalah salah satu kecerdikannya di dalam memperoleh makanan. Seringkali kita temukan di dunia kerja, jangankan di dunia kerja, dengan lingkungan keluarga, pertemanan sekalipun, bakalan ada orang-orang yang memiliki kelicikan-kelicikan tertentu untuk memperkaya dirinya. Ini bisa jadi bukan spirit kamu ya, melainkan orang terdekat kamu, atau ini mungkin pesan bagi kamu supaya berhati-hati ketika kamu dealing dengan spirit semacam ini. Oke, kita ke file yang ketiga. Ada firefly dengan elemen udara. Yep, firefly memiliki lampu penerang dan ini tampak terang ketika malam hari, ketika lingkungan itu gelap, barulah cahayanya itu bersinar. Kalau di siang hari kita nggak tahu kalau dia itu bersinar kan, dia punya kelebihan, punya senter atau lampu di dirinya. Tapi ketika ada kegelapan ini bisa representasi energi negatif, masalah, kabut, situasi yang nggak jelas, situasi yang nggak punya arah. Justru di sana dia muncul sebagai penerang, sebagai pemberi arah, jalan, tujuan. Ibarat nih kita berjalan di tengah malam gitu ya kan. Kalau semuanya nggak ada pegang senter, nggak akan jalan, nggak akan sampai di rumah, terjebak lah di situ aja. Tunggu besok pagi baru bisa gerak. Biasanya kalau kita berjalan di kegelapan, ada satu orang yang pegang senter. Dia akan berada di depan, menuntun yang lainnya, mengikutinya ke arah tujuan yang dituju. Dan biasanya yang memegang senter itu adalah leader, pemimpin. Dia yang menuntun para followersnya, pengikutnya ke tempat yang aman. Pemimpin yang baik akan membawa pengikutnya ke tempat yang aman, bukan ke jurang. Seorang yang memiliki talenta, skill, kemampuan di dalam menyelesaikan masalah ketika keadaan lagi genting misalnya ya, dia akan memberikan pencerahan, solusi yang positif, yang baik demi keselamatan bersama. Bukan sebaliknya, dia nggak akan memberikan solusi yang nggak baik demi keuntungannya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga yang memiliki spirit ini. Di tengah-tengah lingkungan kamu menjadi pemberi pencerahan, pemberi semangat. Ibarat sudah nggak ada kehidupan ini kayaknya gitu kan. Tapi kehadiran kamu membangkitkan semangat, memberikan motivasi lagi. Masih ada harapan. Oke, sekarang ke file yang keempat ada otter atau disebut juga musang, sejenis luwak. Dia suka membangun bendungan, pertahanan, perlindungan. Juga dia termasuk hewan yang cerdas. Dia suka makan, rakus. Tetapi walaupun dia rakus, dia giat mencari makanan. Dia menggunakan kecerdasannya tadi untuk mencari makanan, dan untuk mendapatkan makanan apapun akan dia lakukan. Dia akan berusaha menghadapi segala tantangan untuk mendapatkan makanan. Yang paling uniknya kalau dia lagi berenang, mengambang tuh, dia nggak tenggelam.
karena bulunya yang sangat lebat tadi membantu tubuhnya mengambang di atas air. Bulunya yang lebat ini merupakan representasi dari ketika kamu berhadapan dengan situasi yang genting, masalah, kamu nggak tenggelam. Kamu bisa mengambang. Kalau kamu menghadapi krisis keuangan contohnya ya, atau mungkin bisnis kamu nggak berjalan lancar, tetapi kamu memiliki pertahanan, yaitu deposit, tabungan, itulah yang ngebantu kamu untuk tetap mengambang di atas permukaan air tadi ya, nggak tenggelam gitu, nggak harus sampai jual properti atau perhiasan supaya bisa melangsungkan hidup, enggak. Otter ini juga makhluk yang suka dengan lingkungan yang bersih, makanan yang bersih. Biasanya hewan yang suka dengan makanan bersih dan lingkungan bersih adalah hewan yang cerdas. Saya ngerasa ini representasi sebagai pesan buat kamu untuk memperhatikan mungkin kebersihan makanan ataupun lingkungan di mana kamu berada. Atau bisa jadi kamu memang sudah menerapkan itu karena ini adalah spiritnya kamu. Tetapi kalau ini bukan spirit kamu, mungkin pesan yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu hal yang perlu kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Karena kalau kita bersih, makan bersih, kita sehat. Kalau kita sehat, maka bekerja pun kita akan nyaman. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya, dan dianggap ini sebagai reading for fun. Oke, terima kasih, dan semoga berbahagia. Goodbye.